Selamat pagi, perkenalkan nama saya Paskah Jelita Munte dari semester 2, kelas 2A12. Saya akan membawakan materi pencegahan bully melalui pendidikan karakter dan sosial emosional atau SEL. Sebelumnya, kita akan menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di pagi hari ini, di satu hari ini, kita dapat untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita sekalian, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahkan adik-adik sekalian yang melihat ini. Patutnya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru sekalian telah berdoa setelah bangun tidur tadi. Terima kasih. Baik, saya di sini juga akan menyampaikan tujuan saya melakukan video ini adalah dari materi ini, yaitu pencegahan bully melalui pendidikan karakter dan social emotional learning. Tujuannya yaitu agar kita dapat mempraktikkannya, di mana agar guru, orang tua, siswa bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan pastinya bebas dari bully. Terima kasih. Sekarang saya akan pergi ke materi pengertian bully. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu itu apa bully, atau teman-teman sekalian pernah sadar melakukan bully yang tidak sengaja kepada teman kalian, atau bahkan ke diri kalian sendiri melakukan bully yang secara tidak langsung menanamkan bahwasannya itu adalah diri kalian sendiri. Nah, apa itu bully? Yaitu bully adalah sikap atau perilaku yang dapat menyakiti orang lain, di mana dilakukan sengaja berulang kali sehingga orang yang terkena bully akan merasa takut, merasa sedih, bahkan sampai dapat gangguan sakit mental. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia gak dapat menopang semua omongan-omongan orang yang merendahkan ataupun mencaci mereka. Baik, bagaimana sih bentuk bully itu? Nah, banyak bentuk bully yang sudah kita tahu, yaitu bully fisik, bully verbal, bully sosial, dan cyberbully. Ada 4. Yang pertama itu bully fisik, dimana seorang pembuli itu mendorong temannya, menendang temannya, terus menjambak-jambak temannya, pokoknya melakukan kekerasan fisik. Yang kedua yaitu bully verbal. Seperti apa bully verbal itu? Yang dilakukan ataupun dilontarkan dengan kata-kata, mengatakan, "Ih, kamu jelek." Yaitu seperti mengejek, mencaci, "Dasar kamu anak kampung." Itu adalah sebuah contoh bully. Jangan dilakukan kepada teman-teman kalian, apalagi kita melihat diri kita di cermin, kamu mengatakan seperti itu dengan kamu yang ada di cermin itu akan mengakibatkan kamu berdampak ke kamu, yaitu sesuai perkataan kamu. Baik, yang ketiga yaitu bully sosial. Seperti apa bully sosial itu? Yaitu ketika kamu mengucilkan teman kamu main circle-circlean, kayak kamu harus cari teman yang sederajat sama kamu. Jangan membeda-bedakan teman kalian. Kalian harus mencari, harus berkawan sama teman siapapun itu juga. Asalkan tahu batasan, asalkan gak ikut-ikutan untuk mencari suatu kesalahan-kesalahan orang. Biar apa? Biar kamu bisa mengucilkan dia. Jangan ya, itu tidak baik. Nah, kamu kalau sudah merasa derajat kamu berbeda dengan dia, kamu mengayomi. Kamu dapat mengayomi dia, kamu dapat membantu dia, kamu gak perlu diam, cukup temani, cukup dengar. Oke? Yang keempat, cyberbully. Seperti apa cyberbully itu? Nah, di saat teman-teman sekalian lagi ada masalah, lagi kayak gak suka sama orang, kalian membuli dia dalam bentuk kata-kata, tapi
melalui media sosial. Contohnya nih, teman-teman sekalian ataupun adik-adik sekalian memiliki akun Facebook, TikTok. Nah, kalian gak suka sama satu orang, kalian bully, kalian ceritakan ke banyak orang yang dapat menonton hal tersebut. Itu adalah salah satu contoh cyberbully, menghina melalui sosial media. Nah, itu adalah bentuk bully yang sangat banyak dilakukan. Semoga teman-teman sekalian yang nonton ini tidak melakukan hal seperti itu. Apa sih dampak dari bully tersebut? Sangat banyak dampaknya teman-teman sekalian. Apalagi bagi korban yang pernah dibully. Apa dampak bully tersebut? Oke, banyak yang tidak sadar sudah melakukan pembulian, tidak sadar apa dampaknya setelah dia mengatakan atau membuli korban tersebut. Dan yang paling rugi di sini adalah korban tersebut. Yang paling banyak terkena dampak dari bully ini adalah korban tersebut. Yaitu di mana korban merasa stres, merasa sedih, kurang semangat, niat belajarnya berkurang, bahkan mungkin nanti dia berpikir aku gak mau sekolah lagi di sini, teman-temannya gak seru, nanti kalau aku sekolah di sekolah lain apakah aku digitukan. Dia akan merasa berpikir semua orang akan melakukan hal yang sama kepada dia. Nah, jadi jangan pernah melakukan hal seperti itu. Bagi pelaku, bagi si pembuli, yaitu dia menjadi terbiasa karena dia merasa dapat menakut-nakutkan lawannya, dapat merendah-rendahkan lawannya. Jadi, jangan sekali-sekali mencoba kamu membuli karena dia takut. Kamu senang melihat wajah takutnya, kamu senang melihat bahwasannya dia sangat nurut sama kamu karena dia takut sama kamu. Kamu terbiasa melakukan halnya, jangan ya. Yang kedua, tidak adanya empati. Ya, seorang pembuli tidak akan pernah punya empati. Karena apa? Melihat rasa takut dari korban adalah sebuah kesenangan bagi dia. Melihat rasa yang cemas dari korban adalah sebuah kesenangan bagi dia. Tidak ada rasa empati. Yang ketiga, dan jika si pembuli ini sudah sangat-sangat terbiasa dengan sifat-sifat pembulinya, ini akan menjadi masalah besar, yaitu apa? Melakukan masalah-masalah yang berlawanan dengan hukum. Jadi, semoga orang tua kita ini dapat mengayomi anak-anaknya agar tidak ataupun melanggar aturan-aturan hukum, apalagi ketika anak-anak kita memiliki media sosial, wajibnya orang tua dapat memperhatikan interaksi anak-anaknya. Bagi sekolah, apa dampaknya? Yaitu pasti banyak. Apalagi tidak nyaman belajar, tidak aman, dan persahabatan rusak. Jika kita punya teman yang peka akan orang lain, terus pernah lihat orang membuli tapi tidak dapat membela orang yang kena bully, itu sangat-sangat menakutkan. Apalagi banyak ancaman-ancaman mungkin yang dilakukan oleh pembuli, itu juga sangat menakutkan. Jadi semoga para guru, para orang tua dapat melihat sifat ataupun perubahan dari anak-anaknya. Nah, pendidikan karakter sebagai pencegahan bully. Yang pertama, saling menghormati, empati, tanggung jawab, kejujuran, dan gotong royong. Ini harus dimiliki di saat dimanapun itu. Kamu harus memiliki untuk pencegahan bully, yaitu saling menghormati. Kamu harus menghormati teman kamu ketika dia lagi memberikan pendapat, penjelasan, atau ketika dia hanya ingin didengarkan saat bercerita. Kamu harus menghormati dia, jangan potong pembicaraannya. Empati, kita sebagai teman dapat merasakan luka teman kita yang lain. Saat orang tuanya dalam duka cita, dia menceritakannya kepadamu, kamu juga harus merasakannya. Jangan malah kamu membandingkan diri kamu bahwasannya kamu lebih susah, kamu lebih sedih. Jangan ya. Yang ketiga, berani meminta maaf atas kesalahan kamu sendiri. Di saat kamu tidak sengaja menjatuhkan benda orang lain, kamu harus
Meminta maaf itu adalah bentuk tanggung jawab. Keempat, kejujuran, tidak menyebarkan berita bohong. Ketika teman kamu menceritakan semisalnya, aku semalam main-main, terus jalan-jalan, cari jajan. Tapi kamu menceritakan ke teman yang lain bahwasannya semalam dia itu lagi kayak pergi dugem entah apa, jangan ya. Terus gotong royong. Ini pasti ya, kalau di sekolah kita harus saling membantu. Jangan biarkan saat kamu piket kelas tapi yang bekerja hanya satu orang dari piket kelas hari itu. Nah, sekarang kita ke materi sosial emosional atau SEL. Di mana pengertiannya itu proses belajar mengenali dan mengelola emosi, membangun hubungan yang baik, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ada 5 kompetensi SEL, yaitu 1. Kesadaran diri, mengenali perasaan sendiri. Contohnya, saya sedang marah, maka saya butuh kesendirian. Semisalnya teman-teman sekalian kayak kamu marah ke satu orang, tapi kamu merasa tidak harus ikut menyakiti orang lain karena amarah kamu. Kamu memilih menyendiri agar pikiran kamu tenang. Kedua yaitu pengelolaan diri, mengendalikan emosi. Sama seperti tadi ya, yang pertama, ketika kamu lagi emosi, kamu melakukan hal yang tenang, bertindak tenang. Misalnya kamu ingin berbicara, kamu menarik nafas, tidak perlu harus membentak, mengencangkan suara kamu, tidak perlu. Ketiga, kesadaran sosial, menghargai perasaan orang lain. Contohnya, menghibur teman yang sedih. Sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwasanya ketika teman kita yang lagi sedih, entah dia curhat ke kamu cukup mendengarnya. Nah, setelah itu kamu hibur. Entah kamu ajak, ya udah, ayo kita jalan-jalan, ya udah ayo kita jajan gitu ya. Keempat yaitu keterampilan berelasi, yaitu membangun hubungan sosial yang baik. Membangun hubungan sosial yang baik yaitu kamu jangan sendiri-sendiri juga. Kalau diajak ya udah ayo, kalau enggak cari temannya, jangan diam-diam aja. Kamu harus punya pergaulan. Kayak nanti kamu bekerja sama di suatu kelompok, kamu malah milih sendiri, itu gak boleh ya. Kalau kamu diajak, kamu harus ikut gitu. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu memilih tindakan yang baik. Contohnya, melaporkan tindakan bully kepada guru. Ketika kamu melihat pembulian, kamu dapat melaporkannya kepada orang yang lebih tua, lebih dewasa dari kamu. Contohnya di saat kamu sekolah, kamu dapat melaporkannya kepada guru. Di saat kamu lagi di lingkungan, kamu dapat melaporkannya kepada tetangga-tetangga yang lebih tua agar dapat mengetahui. Nah, apa sih peran guru, orang tua, dan siswa? Peran guru itu juga sangat penting di sekolah, yaitu menjadi teladan yang baik. Sebagai contoh, ketika guru telat datang, pasti siswanya juga akan mencontoh bahwasannya guru itu juga dapat terlambat. Kenapa siswa enggak? Jadi sebagai seorang guru, kita juga harus sebagai contoh kepada anak-anak kita. Kedua, mengawasi interaksi siswa di saat dia lagi bermain, di saat lagi dia berbicara dengan teman sekelasnya ataupun teman lainnya. Kita harus memperhatikan apa yang mereka bahas. Apakah pembahasannya berbobot atau hanya candaan ataupun hanya bulian tentang fisik temannya ataupun yang lain. Ketiga yaitu memberikan pendampingan kepada korban jika ada pembulian. Nah, ketika korban telah dapat pembulian, kita sebagai guru harus dapat memberikan pendampingan ataupun pengawasan yang lebih penuh kepada korban. Oke, selanjutnya peran orang tua. Yang pasti yaitu pertama, menjalin komunikasi dengan baik kepada anaknya. Setelah pulang sekolah, kita menanyakan aktivitasnya di sekolah bagaimana, apakah ada sebuah masalah ataukah tugasnya banyak atau gimana. Kita harus saling komunikasi kepada anak kita. Kedua yaitu mengajarkan sopan santun. Orang tua sangat penting mendidik anaknya sebelum pergi ke sekolah ataupun sebelum masuk sekolah. Kita harus mengenalkan sopan santun kepada anak kita agar dia paham ketika orang
Ketika orang tua ataupun guru menyuruh kita, kita dapat melakukannya dengan baik, tidak bersungut-sungut. Jangan malah di saat disuruh guru, dia malah bersungut-sungut. Itu adalah sebuah tindakan ketidaksopan santunan. Ketiga, mengawasi penggunaan media sosial. Ketika anak-anak kita sudah memakai media sosial, kita sebagai orang tua harus mengawasinya sangat ketat. Bahkan boleh kita katakan kita harus mengawasinya 24 jam. Terus yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Di saat anak-anak kita sudah mulai terbuka dengan kita, kita sebagai orang tua harus mendengar dengan baik. Agar apa? Agar anak kita merasa sangat dihargai. Terus peran siswa. Yang pertama, tidak menjadi pelaku pembulian. Kedua, menolong teman yang menjadi korban, tidak membiarkan korban itu menjadi merasa sendirian terus-menerus. Ketiga, melaporkan pembulian. Keempat, berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai anak murid ataupun bahkan orang tua, bahkan pun guru, tidak boleh melakukan ataupun melontarkan sesuatu kata-kata dalam bentuk pembulian, mengatakan bahwasannya kepada murid, kamu bodoh, kamu jelek, atau bahkan selainnya. Kita harus mengayomi anak-anak kita agar berkembang. Oke, terima kasih. Materi saya sudah selesai. Selamat siang.